Pertandingan antara AC Milan dan Inter Milan yang bertajuk Derby della Madonnina berakhir imbang 1-1. Inter membuka keunggulan terlebih dahulu saat pertandingan berjalan 11 menit melalui tendangan penalti Hakan Calhanoglu yang sekaligus mantan pemain Milan. Wasit Daniel Doveri menunjuk titik putih setelah Frankesi menjatuhkan Calhanoglu di kotak terlarang. Calhanoglu yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti berhasil mengecoh kiper Milan Ciprian Tatarusanu. Dia membuat Tatarusanu bergerak ke kiri sedangkan ia menyarangkan bola di bagian tengah jala gawang Milan. Skor 1-0 untuk keunggulan Inter. Tak lama setelahnya Milan berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol bunuh diri Stefan De Vrij. Gol bermula dari tendangan bebas Sandro Tonali. Stefan De Vrij yang berada di belakang Fikayo Tomori memenangi duel udara dan bermaksud untuk membuang bola. Tak beruntung bagi Inter, sundulan De Vrij justru masuk ke gawang sendiri. Skor 1-1 pada menit ke-17. Inter memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-27. Tim berjuluk Nerazzurri itu kembali mendapatkan hadiah penalti setelah Fode Ballo-Toure melanggar Matteo Darmian. Kali ini Lautaro Martinez yang mengambil tugas sebagai eksekutor penalti. Namun dia gagal membawa Inter unggul setelah tendangannya bisa dibaca dan diblok Tatarusanu. Inter Milan menyerang dari kiri di menit ke-44. Lalu umpan silang Alessandro Bastoni diselesaikan oleh Nicolo Barella dengan tendangan ke gawang. Namun tendangannya diblok Ballo-Toure. Skor 1-1 hingga turun minum. Di babak kedua dari sisi kiri, De Seko mengirim umpan ke depan gawang Milan dan disambut oleh Arturo Vidal. Tetapi tendangan Vidal masih bisa diblok oleh Pierre Kalulu. Skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Berkat hasil ini, posisi Milan dan Inter tidak berubah di klasemen Liga Italia 2021-2022. Milan masih berada di peringkat kedua dengan raihan 32 poin, disusul Inter di urutan ketiga yang mengoleksi 25 poin. Dalam laga itu dikutip dari Sempre Inter, Hakan Calhanoglu pantas menjadi man of the match kala menjamu mantan timnya AC Milan. Selain mencetak gol penalti ke gawang mantan, dia juga lihai dalam mendistribusikan bola serta on point dalam waktu menyerang. Hakan Calhanoglu versus AC Milan bermain Spartan, energik dan tak kenal lelah. Selebrasinya juga tak kalah, membentangkan tangan dan menghadap ke kurva AC Milan. Dalam laga itu menjadi penampilan terbaik Hakan Calhanoglu sejauh ini. Berbanding terbalik dengan nyawa permainan Inter, Marcelo Brozovic. Hari ini melawan Milan, Brozovic underperform dan tak seperti biasanya. Umpan-umpannya kebanyakan gagal. Apakah kemungkinan dia sedang memikirkan kontrak? Jurnalis Italia Maurizio Pistocchi mengatakan bahwa Suning harusnya sudah menjual Inter, mengingat mereka sedang mengalami masa kritis dan tekanan politik dari negaranya. Jika PIF gagal membeli Inter dari Suning, maka Inter akan menjadi milik Oaktree. Suning tidak akan mampu melunasi pinjaman sebesar 275 juta euro. Penjualan Inter adalah hipotesis yang sangat mungkin karena dalam posisi mereka sekarang tinggal menunggu waktu mereka melepas Inter, ungkap Pistocchi. Dikutip dari Calcio Mercato, Torino dianggap siap menjual bek andalannya Bremer di jendela transfer Januari ini di tengah minat Inter Milan. Granata lebih memilih untuk melepas Bremer dengan mahar transfer hanya 10 juta euro daripada harus kehilangannya dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut telah tampil mengesankan di Serie A sejauh ini bersama Granata dan Nerazzurri menjadikannya sebagai salah satu pemain yang ingin didatangkan. Bremer adalah bek yang mempunyai naluri menyerang yang tinggi. Dengan memiliki postur tubuh yang kekar, ia tak segan maju ke kotak penalti lawan untuk mencetak gol. Karakternya tersebut mirip dengan bek Inter Milan, Skriniar. Kontribusi Bremer untuk Torino sangat signifikan.
di mana ia mampu menyelamatkan Torino bebas dari jurang degradasi pada kampanye Serie A musim lalu. Menurut pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio, Nerazzurri tengah bersiap untuk mencoba kembali merekrut Nandes setelah gagal pada musim panas lalu. Nandes masih menjadi salah satu prioritas Inter dan manajemen akan mencoba untuk mendatangkannya ke Milano pada Januari mendatang, meskipun harus menghadapi persaingan dari Napoli. Posisi bek sayap kanan memang menjadi prioritas Inter Milan, karena di posisinya hanya menyisakan Darmian dan Dumfries. Dumfries belum bisa beradaptasi dengan Inter dan Darmian sudah termakan usia. Keinginan Inter sejalan dengan Nahitan Nandes yang masih berharap bisa menjadi bagian dari Nerazzurri. Apalagi dirinya masih belum bisa menerima gagalnya kepindahan dirinya ke Inter musim panas lalu. Masih dari sumber yang sama, target Inter Andrea Belotti tidak akan dilepas oleh Torino pada Januari nanti, meskipun kemungkinan masih bisa didatangkan pada musim panas mendatang. Kontrak Belotti saat ini akan habis pada akhir Juni 2022, dan meskipun ada upaya penyodoran proposal oleh Torino, Belotti masih enggan memberikan komitmennya.